pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Hasil pemantauan KSSK Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia untuk triwulan kedua tahun 2021 berada dalam kondisi normal di tengah meningkatnya kasus COVID-19. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam konferensi pers KSSK triwulan 3 tahun 2021. Momentum penguatan kinerja ekonomi global tersebut dan kebijakan counter-cyclical pemerintah serta kebijakan moneter serta sektor keuangan yang akomodatif di Indonesia telah mampu mendorong berlanjutnya arah pemulihan ekonomi nasional. Jadi dalam hal ini faktornya adalah memang ada faktor ekonomi global yang menyumbang, kebijakan counter-cyclical dari pemerintah yaitu dalam bentuk fiskal dan non-fiskal, serta kebijakan moneter dan sektor keuangan dari Bank Indonesia dan OJK yang akomodatif telah mendorong berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional kita. Realisasi pertumbuhan pada triwulan kedua seperti yang kemarin diumumkan oleh BPS adalah 7,07% year on year. Hal ini melanjutkan perbaikan yang sudah mulai terjadi pada triwulan 1 2021. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa arah dan strategi pemulihan ekonomi yang sudah berjalan baik dan ini juga ditopang oleh realisasi belanja negara yang tumbuh relatif tinggi yaitu 9,38% year on year pada semester 1 tahun 2021. Realisasi belanja negara yang tumbuh tinggi ini terdiri dari komponen terutama belanja modal yang melonjak sangat tinggi yaitu 90% pertumbuhannya pada semester 1 dan belanja barang yang melonjak tinggi 79% pertumbuhannya pada semester 1. Sementara belanja program sosial terus memberikan dorongan dan bantuan kepada masyarakat terutama yang paling vulnerable atau rentan. Hal ini memberikan dorongan yang cukup signifikan pada komponen PDB terutama dari sisi pengeluaran. Konsumsi pemerintah triwulan 2 2021 tumbuh tinggi yaitu 8,06%. Sementara konsumsi masyarakat yang dalam hal ini menjelaskan 55% dari total PDB nasional tumbuh 5,93%. Ini adalah rebound dan recovery yang cukup meyakinkan. Selain faktor base effect tahun lalu di mana kita tumbuh negatif 5,3, ada faktor-faktor lain yang menunjang arah pemulihan dan kuatnya pemulihan ekonomi pada kuartal kedua, yaitu momentum Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, serta berbagai kebijakan pemerintah untuk mendukung daya beli masyarakat melalui program-program bantuan sosial, diskon tarif listrik, insentif ongkos kirim belanja online menjelang bulan hari Lebaran, serta relatif terkendalinya inflasi yang telah berperan besar mendorong konsumsi masyarakat kita. Komponen investasi juga mencatatkan pertumbuhan tinggi, yaitu 7,54%.
Hal ini terutama ditopang oleh investasi di sektor bangunan yang sejalan dengan realisasi belanja modal pemerintah yang relatif tinggi dengan pertumbuhan tadi saya sampaikan 90%. Pemirsa, penetapan aturan PPKM mengakibatkan tertundanya sekolah dan perguruan tinggi untuk melakukan pertemuan tatap muka terbatas. Guna memastikan peserta didik di Indonesia tetap mendapatkan haknya untuk belajar, Kemendikbudristek, Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama akan memberikan lanjutan bantuan kuota data internet serta bantuan uang kuliah tunggal tahun 2021. Kita akan ada skema lanjutan bantuan dari Kemendikbudristek. Dan pada September, Oktober, dan November 2021 kami akan menyalurkan 2,3 triliun rupiah untuk lanjutan bantuan kuota data internet bagi 26,8 juta siswa, mahasiswa, guru, dan dosen. Besaran bantuan untuk peserta didik PAUD sebesar 7 GB per bulan, peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 10 GB per bulan, dan pendidik PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah memperoleh 12 GB, pendidik PAUD mendapatkan 12 GB per bulan. Sementara mahasiswa dan dosen memperoleh 15 GB per bulan. Satu hal yang perlu diingati ya, bahwa keseluruhan bantuan kuota di tahun 2021 tujuannya untuk mendukung proses pembelajaran. Tapi kami memberikan fleksibilitas kuota umum yang bisa digunakan untuk mengakses semua laman dan aplikasi, kecuali yang diblokir oleh Kemenkominfo dan yang tercantum pada situs resmi bantuan kuota data internet. Jadi ada beberapa aplikasi yang sifatnya tidak untuk pendidikan yang kita keluarkan dari pemakaian. Tapi di luar itu kita memberikan fleksibilitas sebesar mungkin bagi pengguna kuota ini. Terkait mekanisme penerima bantuan kuota di 2021, Kepala Satuan Pendidikan perlu segera memperbarui data siswa, mahasiswa, guru, dan dosen termasuk nomor telepon pada sistem data pokok pendidikan dan pangkalan data pendidikan tinggi. Ini harus dilakukan segera. Karena tentunya kita masuk dalam tahun ajaran baru. Akan ada banyak murid baru yang harus diisi. Ya. Dan kepala sekolah harus mengunggah SPTJMN di www.vervalponsel.data.kemdikbud.go.id untuk jenjang PAUD, pendidikan dasar dan menengah, atau www.kuotadikti.kemdikbud.go.id untuk jenjang pendidikan tinggi selambatnya tanggal 31 Agustus 2021. Kami akan menyalurkan bantuan subsidi kuota ini pada tanggal 11 sampai 15 di bulan September, pada tanggal 11 dan 15 di bulan Oktober, dan pada tanggal 11 dan 15 di bulan November 2021. Dan kuota data ini akan berlaku selama 30 hari sejak diterima. Untuk berikutnya, jenis bantuan kedua yang kami lanjutkan, mendengar banyak sekali keluhan mahasiswa karena dampak ekonomi daripada COVID ini, kami merespon dengan membuat bantuan UKT yang kami lanjutkan. Mulai September 2021, Kemendikbudristek akan menyalurkan 745 miliar rupiah untuk lanjutan bantuan UKT bagi mahasiswa yang terdampak COVID-19. Bantuan UKT ini kami berikan at cost atau sesuai dengan besaran UKT dengan batas maksimal 2,4 juta rupiah per mahasiswa. Jika besaran UKT ini lebih besar dari itu ya di dalam sekolah atau prodi tertentu, maka selisih UKT tersebut dengan batas maksimal 2,4 juta menjadi kebijakan perguruan tinggi sesuai dengan kondisi mahasiswa. Jadi bantuan UKT ini kami berikan kepada mahasiswa yang sedang aktif kuliah dan bukan penerima bantuan lainnya seperti KIP kuliah atau beasiswa bidik misi. Itu berarti sudah dibantu. Ini adalah untuk mahasiswa yang belum menerima bantuan untuk pembayaran UKT-nya. Dan kondisi keuangannya dan keluarganya membutuhkan bantuan UKT untuk semester ganjil tahun 2021.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengunjungi vaksinasi yang digelar di Universitas Brawijaya hari ini. Khofifah disambut oleh Rektor UB, Profesor Nufil Hanani, beserta jajaran dan kemudian berkeliling di area vaksinasi. Vaksinasi UB ini berlangsung hingga tanggal 9 Agustus mendatang. Peserta vaksinasi terdiri dari keluarga besar Universitas Brawijaya, mahasiswa UB dan mahasiswa asing, komunitas difabel, dan nakes Universitas Brawijaya. Pemirsa, untuk mempercepat vaksinasi di Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggunakan pendekatan aglomerasi. Ada dua aglomerasi yang terus dipercepat, yaitu Surabaya Raya dan Malang Raya. Setelah dua aglomerasi tersebut, selanjutnya aglomerasi Madiun Raya akan dipercepat untuk vaksinasi. Basis aglomerasi digunakan berdasarkan cakupan mobilitas warga dalam kota dan kabupaten dalam wilayah aglomerasi tersebut. Kapan vaksin datang langsung kita distribusikan. Jadi ini bukan barang itu ada dalam jumlah besar, kita bisa memberikan kuota-kuota. Barang datang, kita langsung koordinasi dan selalu password kami bersama Pak Rektor dan keluarga besar UB nyambung. Passwordnya adalah DPR, gak pakai lama. Jadi datang nanti vaksin, passwordnya sama lagi, DPR, gak pakai lama. Jadi program-program ini kita sebut akselerasi vaksinasi. Pokoknya teman-teman dari berbagai media saya ingin membantu mengkomunikasikan kepada masyarakat aglomerasi Malang Raya ini harus mendapatkan program-program akseleratif supaya vaksinasi minimal 70% ini bisa segera kita wujudkan. Ketika vaksin itu datang dari Rabu, langsung rapat koordinasi bersama Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Jawa Timur. Yang sekarang datang untuk Sinovac ini kira-kira sepertiga dari kebutuhan data disabilitas di Jawa Timur. Jadi teman-teman jangan dibayangkan barang itu numpuk gitu, tapi seberapa yang ada langsung kita distribusikan ke Dinas Sosial melalui Dinas Kesehatan. Karena untuk koordinasi teknis bagi difabel untuk bisa mendapatkan akses vaksin, vaksinnya ini Sinovac, kemudian umurnya 18 tahun ke atas, jadi beda treatment dari Sinovac dengan Sinovac. Cara saya itu ada lagi di sini AZ, kemudian mungkin ada Moderna untuk SDM kesehatan. Kalau prosentase itu mesti diambil sebetulnya data ini ngambilnya justru dari dashboardnya Kemenkes. Kan ini semua jalan. Jadi kalau untuk SDM kesehatan Senin lalu itu baru dimulai karena vaksinnya memang baru datang. SDM kesehatan ini menggunakan Moderna sama. Itu pun mereka harus menandatangani fakta integritas. Jadi vaksin untuk dosis ketiga atau booster bagi SDM kesehatan ini Moderna. Dan SDMK pun harus menandatangani fakta integritas. Basisnya sebagian besar di rumah sakit, sehingga mereka tetap bisa melaksanakan tugas-tugas pelayanan medis. Kaitan dengan realisasi capaian, sesungguhnya untuk dosis pertama kita sedikit di bawah DKI, kira-kira sekarang hampir 25%. Dosis kedua kita dari tanggal 14 Januari kita kemudian masuk dosis kedua, insya Allah Jawa Timur tetap tertinggi. Sekarang hampir 11%. Itu pun sudah tertinggi dalam kumulatif dosis. Kalau secara prosentatif DKI Bali lebih tinggi. Tapi secara kumulatif dosis sesungguhnya Jawa Timur dosis kedua tetap tertinggi. Nah, kalau kita pernah punya obsesi KUT ke-76, kita berharap dapat support vaksin cukup, kita bisa melakukan vaksinasi 76% di bulan Agustus. Kita pernah menghitung dari tanggal 3 Juli itu akan bisa tercapai 70%-nya di tanggal 10 Agustus jikalau per hari kita bisa melaksanakan 315.000. Exercise ini
tadi sudah melampaui 70%, kemudian kota Surabaya sudah 70% lah, kurang 0,2. Hari ini kan tetap jalan di Surabaya, jadi mungkin hari ini sudah akan masuk herd immunity. Karena itu akselerasi di Malang Raya ini menjadi sangat penting, kebersamaan kita, kerukunan kita, kecepatan kita memberikan layanan, tentu dengan support vaksin yang bisa disegerakan untuk diturunkan ke jalan ini. Rektor Universitas Brawijaya Profesor Nufil Hanani menyampaikan bahwa UB hingga saat ini telah membantu mempercepat vaksinasi di aglomerasi Malang Raya melalui RSUB dan klinik UB. Vaksinasi telah dilakukan kepada tenaga pendidik, guru sekolah, tenaga kesehatan, mahasiswa asing, kelompok difabel, serta masyarakat umum. UB berkomitmen untuk terus membantu pelaksanaan vaksinasi baik untuk dosis pertama maupun kedua hingga tercapai herd immunity di aglomerasi Malang Raya. Selamat datang Bu Gubernur yang kesekian kalinya ke Brawijaya, saya sudah hafal berapa kali juga. Terlalu sering, tetapi hari ini Ibu Gubernur datang ke Brawijaya dalam rangka meminta Brawijaya juga membantu untuk gotong royong menangani COVID ini. Perlu saya sampaikan Bu Gubernur bahwa Brawijaya ini juga melayani masyarakat melalui rumah sakit, Brawijaya dan klinik untuk guru-guru mulai SD sampai SMA dan warga-warga sekitarnya untuk melayani dosen dan sekarang juga mahasiswa dan juga keluarga mahasiswa, termasuk mahasiswa asing dan mahasiswa difabel, termasuk juga warga yang ada di kota Malang maupun Kabupaten Malang. Alhamdulillah Ibu Gubernur sudah membantu Brawijaya macam-macam bantuannya, nanti bisa ditanyakan pada RSUB apa bantuannya, bed, kemudian ada oksigen, termasuk vaksin segala macamnya. Itu saja dari saya, dan kegiatan ini juga akan berlanjut selama 4 hari. Sementara ini nanti kalau kurang masih Ibu Gubernur tadi bilang pada saya berapapun nanti insya Allah akan ditambah untuk vaksinnya. Pemirsa, Yohana Novita Kristiani, lulusan terbaik dokter hewan UB tahun 2021, menuturkan bahwa kunci sukses dalam menempuh pendidikan adalah mengerjakan semua tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Berikut penuturan Yohana. Perkenalkan, nama saya Yohana Novita Kristiani. Saya lahir di Madiun tanggal 20 November 1996. Saya besar dan tinggal di Lampung Tengah. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2015. Kemudian lulus S1 pada tahun 2019, lalu langsung masuk ke pendidikan profesi dokter hewannya dari 2019 dan lulus di tahun 2021. Itu sih dari saya. Terus gimana caranya yang aku lakukan bisa jadi lulusan terbaik? Sebenarnya ya sama aja sama yang lainnya, teman-teman yang lain juga pasti pengen berusaha juga punya nilai yang baik gitu. Cuman ya saya berusaha mengerjakan aja apa yang menjadi tanggung jawab saya yang ditugaskan dosen dengan ya sebaik-baiknya versi terbaik diri saya sendiri sih gitu. Sebenarnya saya juga nggak menyangka gitu ternyata bisa jadi lulusan terbaik untuk kelulusan profesi dokter hewan begitu. Lalu harapan ke depannya sih bisa menemukan
ya walaupun udah punya profesi kan udah jelas dokter hewan. Cuma dari dokter hewan sendiri kan perannya tuh banyak banget di masyarakat, gitu kan. Jadi supaya saya bisa menemukan juga di dokter hewan ini yang paling tepat bisa saya lakukan itu apa. Karena dokter hewan sendiri kan ada yang bisa ke hewan kecil, pet animal, bisa juga ke ternak, atau ke satwa liar, atau bisa juga concern ke kesehatan masyarakatnya melalui misalnya penyediaan daging, protein hewani lah pokoknya yang sehat untuk masyarakat. Gitu, Pak. Pemirsa, kegiatan pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa UB tidak cukup hanya dengan pendekatan saintifik, namun juga harus dengan kemampuan komunikasi. Dosen FPIK UB Hira Kurniawan Saputra menuturkan, mahasiswa yang melakukan kegiatan pendampingan konservasi alam erat kaitannya dengan komunikasi kepada masyarakat sekitar. Sehingga mahasiswa di lokasi penelitian dan advokasi tidak hanya menjalankan tugas SKS semata, namun dapat membangun komunikasi dengan masyarakat. Pertama, memang kalau kita bicara tentang aktivitas konservasi, itu kita bukan hanya masalah knowledge yang kita dapat dari kampus, karena kita akan berhubungan dengan stakeholder, terutama masyarakat. Jadi, apa yang harus ditanamkan ke anak-anak atau apa yang harus dimiliki oleh anak-anak sebelum ke lapangan itu, yang pertama memang dari basic ekologi. Misalkan, Almi kan kebetulan ini koordinator asisten untuk konservasi kan. Nah, secara saintifik punya, tetapi kemudian kita harus membekali mereka juga tentang communication skill. Itu satu, sehingga nanti bisa berkontribusi lah. Jadi itu tadi ya, kita bukan hanya ke lapangan itu sekedar untuk menjalankan aktivitas kita untuk mengisi SKS, tetapi kan kita diharapkan juga memberikan kontribusi dan kemudian juga memberikan dampak. Dan yang ketiga, at the end, pada akhir kegiatan itu nanti, orang akan melihat, ini anak UB bagus. Nah, sehingga nanti teman-teman yang datang ke lapangan, ke tempat-tempat yang seperti ini memang menjadi, yang pertama itu memang dia menjadi peserta untuk kegiatan PKL, yang kedua bisa menjadi representasi dari kampus juga gitu Pak. Jadi, hal yang penting dilakukan adalah pada saat nanti sebelum mereka ke lapangan itu kita harus ya semacam ada pembekalan dulu, harus begini agar ready secara secara keilmuan tadi, karena di kita ada ini ya ekologi untuk terumbu karang, jadi rangernya atau instansi di sana akan senang karena bisa support untuk penyelaman juga, bisa support untuk tahu tentang jenis-jenis karangnya gitu. Jadi memang ada support dari anak-anak PKL yang mungkin kalau nggak dapat itu kita kontribusinya jadi kurang gitu kan. Terus kemudian yang kedua, dalam diskusi akan nyambung, dan yang ketiga ada komunikasi, kemudian kita punya fleksibilitas untuk bekerja yang bagus, sehingga kita bisa membantu misalkan dalam Pokdarwis tadi dan aktivitas yang lain. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.